Hai teman-teman gue Pedia, kembali lagi bersama Bernika dalam episode review buku. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul Catatan Demokrasi di Saku Dokter. Buku ini ditulis oleh Elvizon Amir yang lahir di Batang Barus, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada 11 Maret 1965. Selalu aktif menulis di berbagai media cetak dan online. Ketika mahasiswa sudah rutin menulis di majalah Penuntun Amal Bakti yang diterbitkan Kanwil Departemen Agama Sumatera Barat dan majalah Kampus. Pengalaman menulis ini telah banyak melatih dirinya untuk menuliskan ide dan aspirasinya. Penulis yang sudah berumur lebih setengah abad mempunyai moto hidup, untuk jadi besar harus punya mimpi yang besar. Mimpi hari ini kenyataannya esok. Dan sekarang mimpi besar beliau di masa lalu telah menjadi kenyataan. Arti judul buku ini yaitu Catatan Dokter tentang Perjalanan Demokrasi di Indonesia. Oke teman-teman, sebelum videonya lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum kita mengulas isi bukunya, apa sih di dalam bukunya ini? Sebelumnya Bernika mau bacain sinopsisnya dulu ya. Demokrasi sudah merupakan budaya bagi masyarakat Indonesia. Di Minangkabau sebagai sebuah bagian dari republik ini, masyarakatnya lebih mengutamakan musyawarah daripada voting. Pengambilan keputusan di Minangkabau selalu didahului dengan musyawarah dan mufakat. Setelah mufakat, tercapai semuanya legowo dengan keputusan yang diambil. Dalam berdemokrasi, pemilih di Indonesia lebih cerdas dan lebih dewasa. Ketika pesta demokrasi diselenggarakan, mereka berkompetisi dan saling menjagokan kandidat yang diusung. Namun, setelah pesta selesai, mereka kembali ke habitatnya masing-masing, saling asuh dan saling asah serta saling membantu dengan tetap menjaga toleransi untuk selalu bersama membangun negeri. Nah teman-teman, buku ini menceritakan demokrasi dari seorang dokter. Demokrasi sebagai sebuah instrumen dalam pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Perkembangannya diikuti sehingga menjadi sebuah catatan yang disusun dalam bentuk artikel untuk diterbitkan di media cetak ataupun elektronik. Tulisan ini dirangkai dari demokrasi di Minangkabau sebagai sebuah daerah demokratis yang lebih mengutamakan musyawarah daripada voting, sehingga muncul sebuah pertanyaan, apakah mungkin demokrasi di Sumatera Barat buruk? Padahal pengambilan keputusan di Minangkabau selalu didahului dengan musyawarah dan mufakat. Dari catatan seorang dokter, pemilih di Indonesia lebih cerdas dan lebih dewasa dalam berdemokrasi. Masyarakat pemilih lebih melihat kandidatnya daripada partai pengusung. Ini perlu jadi pembelajaran bagi partai agar lebih konsentrasi pada penyiapan kader sehingga punya kader unggul yang bisa ditawarkan kepada masyarakat pemilih. Catatan sang dokter juga dilengkapi dengan peran ulama dan politik, kesopanan dan etika menjadi seorang pemimpin. Kekayaan tidak berbanding lurus dengan gizi seorang anak dan kegalauan tentang kebijakan pendidikan dokter di Indonesia. Catatan demokrasi di saku sang dokter ditutup dengan keganjilan penulisan nama tempat di Sumatera Barat dan mukjizat aksi super damai 212. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita ulas apa aja sih isi dari catatan demokrasi di saku dokter. Di bab pertama ada demokrasi di Minangkabau dan sampai bab akhirnya berjudul yaitu berjudul Mukjizat Aksi Super Damai 212. Nah langsung aja yuk kita bahas bab pertamanya yang berjudul Demokrasi di Minangkabau. Minangkabau sebuah komunitas suku yang unik di tengah beragamnya. Minangkabau sebuah komunitas suku yang unik di tengah beragamnya suku di Indonesia. Musyawarah salah satu elemen demokrasi modern sudah lama membudaya dalam masyarakat Minang. Kita bisa saksikan sampai hari ini di setiap Kita bisa saksikan sampai hari ini di setiap negara atau desa ada balai-balai sebagai tempat musyawarahnya nini mama pemangku adat. Ini juga tergambar dari pepatah adatnya. Bule aye dek buluah, bule kato dek mupake.
bulelah bisa digolongkan, picaklah bisa dilayangkan. Artinya sudah ada kesepakatan yang akan dilaksanakan. Pada tradisi Minang tidak ada suara terbanyak dalam mengambil keputusan. Keputusan diambil dengan mufakat dan yang jadi pedoman adalah kebenaran yang sesuai dengan standar yang digunakan. Adat basandi kak sarak, sarak basandi kak kitabullah, sarak mangato adat mamakai. Adat berpijak ke agama, agama berpijaknya ke kitabullah. Apa yang dikatakan agama itulah yang dilakukan adat. Mama barajo kamu pakai, mu pakai barajo kanan bana, nan bana tagak sandirinya. Pemimpin bersandar pada mufakat, mufakat bersandar pada kebenaran, kebenaran ada di agama. Dalam konteks kekinian, walaupun sudah banyak pola berpikir yang masuk dari luar, namun watak populasi Minang masih tetap lestari pada sebagian besar masyarakat Minang, terutama yang hidup di ranah Minangkabau. Dalam mengambil keputusan, masyarakat Minang masih mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dalam musyawarah dan mufakat ini tidak ada yang kalah ataupun yang menang. Semua terlibat dan ikut andil dalam membuat sebuah keputusan. Semua bertanggung jawab untuk eksekusinya. Jika ada yang ngotot tanpa musyawarah, masyarakat hanya akan melihat dan tidak mau mengganggu dan juga tidak akan mendukung. Gadang selah surang, kami indak kak minta tolong. Kayo, kayolah surang. Kami indak kak maminta. Cadie, cadie selah surang, kami indak ka batanyo. Artinya, besar, besar saja sendiri, kami tidak minta tolong. Kaya, kaya saja sendiri, kami tidak meminta. Pintar, pintar saja sendiri, kami tidak akan bertanya. Seorang tokoh di Minang tidak mungkin memaksakan kehendaknya ke tengah masyarakatnya. Jika seorang punya sebuah gagasan, dia harus musyawarahkan dulu. Karena di adat Minang, pemimpin hanya didahulukan, selangkah dan ditinggikan seranting. Tidak ada pakultusan dalam kultur Minangkabau. Dalam musyawarah, semua punya hak yang sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, gimana teman-teman? Dari bab pertamanya aja sudah menarik perhatian banget kan? Sekarang Berika mau bacain sedikit nih di bab keduanya. Kita simak bareng-bareng ya. Di bab kedua ini berjudul Mungkinkah Demokrasi di Sumatera Barat Buruk? BPS merilis Indeks Demokrasi di Sumatera Barat buruk. Kemerosotan itu disebabkan ada 21 perda, pergub, dan surat edaran soal tulis baca Al-Quran dan wajib berpakaian muslim. Sebagai orang awam, saya jadi terangsang untuk ikut berpikir. Kepada perda jadi indikator sebuah demokrasi. Kita tahu perda itu adalah hasil dari sebuah proses, sedangkan demokrasi itu adalah sebuah proses. Untuk melahirkan sebuah perda sudah ada aturan bakunya yang diatur oleh undang-undang. Lagi pula, kenapa aturan baca Al-Quran dan pakaian muslimah yang jadi masalah, bahkan dikategorikan sebagai penghambat demokrasi? Apakah aturan baca Quran dan busana muslim ini diberlakukan juga bagi non-muslim? Kan tidak. Demokrasi kita di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan liberal. Menurut Nota Negoro, demokrasi Pancasila ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perda anti maksiat, pakaian muslimah, dan tulis baca Al-Quran adalah perda yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama dalam Pancasila. Perda ini dihasilkan setelah melalui sebuah proses demokrasi yang panjang, mulai dari rancangan, penyerapan aspirasi, studi banding, kajian ilmiah, dan diskusi serta sidang untuk membahasnya yang makan waktu tidak sedikit sebelum kemudian ditetapkan. Dari dahulu, rakyat Sumatera Barat sangat paham dengan demokrasi. Minangkabau adalah salah satu negara demokrasi tertua di dunia. Kita bisa lihat pada kebiasaan orang Minang di Lapau. Di Lapau, orang biasa saja bakaruak arang mengemukakan argumentasinya, tapi keluar kendali mereka tetap tersenyum. Dalam setiap mengambil keputusan di Sumatera Barat,
akan selalu didahului dengan proses demokrasi. Ada mufakat untuk menetapkan sesuatu. Di sebuah negara di Ranang Minang, Ninik, Mamak, Cadie, Pandai, dan Bundo Kanduang selalu memusyawarahkan permasalahan yang dihadapi. Picak baru dilayangkan, bule baru digolongkan. Mufakat merupakan instrumen tertinggi dalam mengambil keputusan di Minangkabau. Sacio bak ayam, san dan ciang bak basi. Sampai sekarang prinsip itu berjalan dan sudah jadi adat kebiasaan. Nah, gimana teman-teman menurut kalian dari bab pertama dan bab keduanya aja sudah menarik banget kan? Kesimpulan buku ini, penilaian demokrasi dari sisi lain seorang dokter di tengah kesibukan menjalani profesi dokter. Pengamatan tentang lingkungan dan perkembangan demokrasi tetap berjalan sehingga dapat menyajikan dalam bentuk tulisan. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang penasaran dengan buku catatan demokrasi di Saku Dokter, terutama buat kalian yang suka dengan demokrasi atau kalian yang orang Minang, kalian langsung aja nih order bukunya di www.guepedia.com atau kalian bisa order bukunya melalui link yang ada di deskripsi bawah ya. Sekian dulu review buku dari Bernika. Jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman yang lainnya ya. Dan jangan lupa di subscribe juga channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Hai, aku Bernika. Aku adalah seorang penulis pemula. Awal kenal Guepedia yaitu aku dikenalin sama teman aku yang pernah nerbitin bukunya di Guepedia. Nah teman-teman, ternyata nerbitin di Guepedia itu sangat mudah banget. Kenapa aku bilang mudah? Karena banyak banget benefit yang kita dapetin. Dari mulai edit layout, cek typo, desain cover, serta didaftarkan ISBN. Itu semua Guepedia berikan secara gratis. Jadi, tunggu apa lagi buat kamu penulis pemula? Ayo terbitin naskahnya di Guepedia dan jadilah penulis sukses bersama Guepedia.